Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. AEK Athens, klub dari Yunani, sedang dalam negosiasi untuk perekrutan tujuh Korea. Pembicaraan memang rumit, namun AEK Athena berusaha untuk segera merekrut penyerang dari Argentina tersebut. Aduh, syukurlah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Kita awali terlebih dahulu dari berita yang paling hangat, yang paling menggembirakan. Kapten kesebelasan kita, peraih Scudetto ke-20, menang derby 6 kali berturut-turut, termasuk top skor ya di Serie A musim lalu. Baru saja menggendong timnas Argentina, menggendong Lionel Messi, mencetak gol penentu di partai final Copa America, sekaligus juga menjadi top skor turnamen dengan mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Sungguh pencapaian yang luar biasa teman-teman bagi Lautaro Martinez. Semoga ini bisa menjadi suntikan penyemangat, suntikan moral dan pengalaman ya bagi Lautaro Martinez yang tentu saja pasti akan bermanfaat bagi Inter. Semoga setelah ini tidak ada cedera yang membekas bagi Lautaro Martinez, karena Copa America gokil, mainnya keras banget teman-teman. Ya sudah, setelah ini Lautaro Martinez silahkanlah tuh mau puas-puasin liburan ya, mengembalikan kondisi fisik dan mental, lalu segera bergabung ke pemusatan latihan. Oh ya teman-teman, berarti trofi Copa America 2024 ini akan juga masuk dalam daftar pencapaian untuk Valentin Carboni, walaupun dia cuma main 1 kali dan itu pun masuk dari bangku cadangan. Sepanjang musim ini, Lautaro Martinez berarti sudah mendapatkan Scudetto, Supercopa, kemudian Serie A MVP ya, menjadi pemain terbaik Serie A musim lalu, termasuk top skor juga. Di musim lalu bersama Inter, Lautaro Martinez mencetak 27 gol plus 7 assist di 44 pertandingan. Gokil. Lalu untuk di Copa America bersama tim nasional Argentina, seperti yang sudah gue sampaikan tadi di awal ya, Lautaro Martinez adalah top skor turnamen, mencetak 5 gol dari 6 pertandingan dan mencetak gol penentu, gol kemenangan yang membawa Messi dan Di Maria pensiun dengan manis. Dengan segala pencapaian ini teman-teman, akankah Lautaro Martinez akan mendapatkan Ballon d'Or? Menurut teman-teman bagaimana? Kemudian lanjut berita yang kedua, Inter akhirnya memulai pemusatan latihan untuk pramusim ini teman-teman. Sudah dimulai sejak weekend yang lalu ya, sejak Sabtu tanggal 13. Wah, ini tampak wajah-wajah segar yang sangat bersemangat ya untuk memulai musim yang baru. Dan yang menarik adalah Mkhitaryan ternyata menjadi pemain pertama yang hadir di tempat latihan. Wah, ini baru namanya contoh ya, pemain teladan. Lalu terlihat juga ada wajah Joaquin Correa di sana. Dan ini teman-teman, sepertinya latihannya sangat keras ya. Di hari kedua tampak para pemain pada tepar, muka-muka kelelahan. Dan dalam sesi latihan juga sudah tampak pemain-pemain baru kita teman-teman. Ada Josep Martinez, ada Taremi, termasuk ada Luka Topalovic. Lalu kemudian untuk pemain-pemain lainnya yang belum bergabung karena masih liburan pasca membela tim nasional, ini sudah rilis ya, sudah beredar tanggal berapa mereka akan bergabung ke pemusatan latihan. Untuk Zielinski dan Aslani ternyata sudah bergabung di pemusatan latihan sejak tanggal 8 Juli teman-teman. Tapi kok ini gue lihat di foto-foto pemusatan latihan belum ada nih Zielinski Aslani. Mereka berdua mungkin baru datang ke camp latihan aja kali ya, belum ikut latihan bareng karena kan ini baru tiba di Italia 8 Juli, 4 hari sebelum memulai pemusatan latihan. Lalu untuk kontingen Italia baru akan bergabung di 24 Juli teman-teman, di minggu depan. Lalu untuk Arnautovic di 26 Juli, Jan Sommer 31 Juli dan Calhanoglu di 31 Juli. Wah, ternyata mereka tidak datang bersamaan teman-teman, walaupun jeda harinya tipis-tipis. Lalu kemudian untuk para semifinalis Euro, Thuram, Pavard, De Vrij maupun Dumfries baru akan bergabung di 3-4 Agustus. Masih sangat lama teman-teman, 2 minggu lagi. Lalu yang paling terakhir adalah sang juara Copa America, Lautaro dan Carboni akan bergabung di 7 sampai dengan 8 Agustus. Berarti kalau melihat tanggal ini, Lautaro Martinez kemungkinan akan melewatkan seluruh partai uji coba Inter di pramusim teman-teman. Semoga ini tidak berefek buruk ya. Ya walaupun sebetulnya dari sisi tanggal bisa-bisa aja nih Lautaro Martinez main ya di uji coba terakhir kita melawan Chelsea 11 Agustus.
Karena kan Lautaro akan tiba di Italia di pemusatan latihan di tanggal 8 Agustus. Artinya 4 hari sebelum partai uji coba terakhir kita, Lautaro sudah bergabung. Tapi rasa-rasanya nggak akan dimainin sih. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal pramusim, untuk jersey latihan kita sudah menggunakan yang baru ya, jersey Qatar Airways untuk bagian sponsornya. Nah, untuk jersey utama kita teman-teman, ini ada bocoran desain lagi teman-teman. Desain yang paling akhir, ya ini tidak ada perbedaan yang signifikan sih. Cuma memastikan aja bahwa logo memang akan ada di tengah dengan 2 bintang di sana. Nah, yang menarik dari bocoran desain jersey yang kali ini teman-teman, ternyata ada di bagian celana. Celananya tidak akan polos begitu saja kayak musim-musim sebelumnya. Akan ada motif biru ya di bagian samping, itu nyambung dari jersey. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. UEFA baru saja merilis coefficient point ya untuk klub-klub Eropa per Juli 2024. Ini menjelang dimulainya musim yang baru. Yang paling atas ada Manchester City, nggak kaget. Nomor 2-nya juga nggak kaget, ada Madrid teman-teman. Nomor 3 juga nggak kaget, ada Munchen. Yang nomor 4 cukup kaget sih, ini Liverpool. Tetapi yang paling bikin kaget adalah AS Roma menempati urutan 5 koefisien UEFA. Sedangkan Inter ada di peringkat 10. Jauh banget ini Inter sama Roma ya. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu lanjut berita yang berikutnya, gue mau update Mercato teman-teman. Inter kembali melanjutkan perburuan transfer sesuai dengan kebijakan Oktri ya, yaitu melakukan perekrutan pemain-pemain bertipe bisek ya, pemain-pemain muda potensial walaupun harus menggelontorkan sejumlah uang. Setelah sebelumnya kita baru saja berhasil mengamankan gelandang serang Slovenia. Wah, ini potensial banget, usianya baru 18 tahun, Luka Topalovic. Kini Inter juga selangkah lagi teman-teman, membungkus bek muda asal Spanyol, usianya masih 18 tahun, yang saat ini bermain untuk Real Betis, Alex Perez. Kalau menurut jurnalis Spanyol nih, Mate Moreto, dia mengatakan bahwa Alex Perez akan menjalani pemeriksaan medis dan bergabung dengan Inter di minggu depan. Wah, gue penasaran nih, Alex Perez 18 tahun, apakah dia akan cuma main di Primavera aja? Atau dia akan mendapatkan kesempatan bermain untuk tim utama Inter? Sementara itu, terkait perekrutan pemain pengganti Buchanan, saat ini nama Hermoso dan Rodriguez benar-benar sudah hilang teman-teman. Sudah tidak terdengar lagi. Ini beberapa sumber berita yang biasanya gue baca ya, fokus memberitakan tentang Juan Cabal. Untuk Fabrizio Romano, dia memberikan update seperti ini. Inter akan melanjutkan negosiasi dengan Hellas Verona untuk Juan Cabal di minggu depan. Inter siap menyertakan pemain sayap Primavera, Isiaka Kamate dalam kesepakatan. Lalu jurnalis lainnya, Pedula, dia bilang begini. Juventus akan melakukan kontak hari ini dengan Hellas Verona untuk mendapatkan Juan Cabal. Tetapi Inter telah mengambil langkah penting menghubungi sang agen terlebih dahulu. Mantap. Lalu jurnalis Sky Sport Di Marzio, dia bilang begini. Inter masih dalam usaha mengejar Juan Cabal. Hellas Verona tertarik pada pemain sayap Primavera Inter, Isiaka Kamate. Dan pemain berusia 19 tahun itu bisa dimasukkan dalam kesepakatan untuk merekrut Cabal. Lalu kemudian teman-teman, ini menarik juga nih. Ada satu nama baru yang tiba-tiba muncul dan disebarkan oleh banyak media. Ini asal muasalnya sih dari media Prancis, L'Equipe, dia bilang begini. Inter telah mengajukan tawaran secara lisan senilai 25 juta yang ditolak oleh Monaco untuk gelandang mereka berusia 22 tahun bernama Marques Oklioce. Ini siapa lagi Marques Oklioce? Baru dengar teman-teman, gue coba cari tahu ya. Dia adalah gelandang 23 tahun, tingginya 183 dan market value-nya memang 25 juta, anjir tinggi banget. Musim lalu bersama Monaco di Liga Prancis dia tampil 28 kali, cetak 7 gol dan 4 assist. Ini catatan yang sangat impresif sih menurut gue untuk gelandang serang, tapi ya masih terlalu hijau juga. Tapi ya menurut gue 25 juta ini terlalu mahal sih untuk ukuran pemain yang usianya masih muda, sangat hijau dan belum berpengalaman bermain di Serie A. Apalagi untuk ukuran Inter ya, uang 25 juta ini gede banget. Lalu kemudian untuk berita Mercato lainnya teman-teman, dari pemain-pemain Inter yang diincar oleh klub lain, ini ada Gaetano Oristanio yang akhirnya resmi meninggalkan Inter secara permanen teman-teman. Inter telah mengumumkan penjualan Gaetano Oristanio ke Venezia.
Gelandang kelahiran 2002 tersebut pindah dengan status permanen. Kalau menurut Di Marzio bilangnya begini, Inter tidak menyertakan klausul pembelian kembali, buyback, namun mereka menyertakan persentase komisi untuk penjualan berikutnya. Ini berarti ya Inter memang sudah sangat yakin tidak memasukkan Oristanio dalam rencana jangka panjang ke depan. Biasanya kan Inter kalau menjual pemain muda selalu berusaha dimasukkan tuh klausul buyback. Bahkan Lucien Ogome aja dipinjamkan berkali-kali tetap aja dibalikin. Nah, untuk Oristanio ini dijual secara permanen. Lalu kemudian kabar mercato lainnya dari pemain kesukaan teman-teman nih, GOAT kita, yaitu Joaquin Correa. AEK Athens, klub dari Yunani, sedang dalam negosiasi untuk perekrutan tujuh Korea. Pembicaraan memang rumit, namun AEK Athena berusaha untuk segera merekrut penyerang dari Argentina tersebut. Aduh, syukurlah. Ayo dong, ini harus segera terjual. Gue males banget ngeliat muka dia di pemusatan latihan. Dan yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, belum lama ini Edin Dzeko memberikan statement ya kepada media 442. Ini ada kaitannya dengan Inter. Edin Dzeko ngomong begini. Setelah 6 tahun yang luar biasa di Roma, tiba waktunya untuk saya memulai yang baru. Meninggalkan Roma adalah hal yang baik bagi saya dan klub, dan ternyata merupakan hal yang tepat. Hatiku tetap di Roma, anak-anakku lahir di sana dan tidak mudah untuk meninggalkan Roma. Tapi aku ingin memenangkan trofi, dan pada akhirnya aku memenangkan 4 trofi bersama Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.